Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Terinformasi kemarin bahwa sudah ada terpilih ketua KNPI di versi yang lain. Apa ketua merasa terganggu dengan adanya ini? Kalau saya secara pribadi tidak merasa terganggu karena KNPI di bawah naungan Ilyas Indra itu adalah KNPI yang punya legitimasi hukum, di mana punya SK Kemenkumham, dan kami juga punya haki atas logo KNPI. Jadi dengan hadirnya KNPI yang versi yang lain, ya silakan saja. Kalau itu mereka merasa saingannya kita, buat saya secara pribadi saya merasa tidak tersaingi untuk itu. Sekarang ini ketua menjabat sebagai ketua KNPI Sulut. Apakah ada tekanan-tekanan daripada elit? Ya, kalau untuk tekanan-tekanan daripada elit pasti adalah. Tapi saya anggap hiraukan begitu saja, karena buat saya semakin ada tekanan itu membuat saya semakin termotivasi untuk berbuat untuk KNPI Sulut. Karena ini kan KNPI ini kan bukan milik hanya orang-orang tertentu, tapi KNPI ini adalah milik semua anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara. Jadi saya secara pribadi malah akan membuat saya termotivasi untuk membuat KNPI ini lebih maju. Oke, terinformasi bahwa Anda dari Kepulauan banyak yang beredar di medsos, di media-media juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan juga terinformasi miliaran rupiah yang ada di sana. Apakah ketua menggunakan APBD daerah atau sendiri itu? Jadi untuk hari ini semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu adalah uang pribadi saya sendiri, tidak disponsori oleh siapapun, apalagi menggunakan hibah pemerintah. Jadi sampai hari ini itu adalah uang pribadi sendiri. Bagaimana tanggapan ketua para anggota-anggota pemilih atau OKP yang lain ini yang sedang memilih di pihak lain? Jadi OKP saya berhimbau agar supaya marilah kita sama-sama untuk menyatukan agar supaya tidak terpecah belah, terlebih khusus untuk pemuda-pemuda di Sulawesi Utara. Sebagai OKP harus berdiri tegak lurus, ada aturan, dan OKP yang merasa sudah memberikan diri juga atau memberikan suara pada musda kemarin, ayo kita sama-sama kita bisa berdiskusi bagaimana untuk memajukan Sulawesi Utara. Oke. Ke depan untuk di beberapa bulan ke depan sampai menghadapi pesta demokrasi ini, apakah ketua sudah menyiapkan ada program-program lain brilian? Jadi untuk kegiatan-kegiatan KNPI ini kita rencanakan melakukan rakerda agar supaya menyusun kegiatan-kegiatan yang pasti kegiatan yang akan kita lakukan ini tidak akan putus. Kita akan lakukan organisasi kegiatan-kegiatan yang lain itu untuk menyangkut itu banyak aspek lah. Nanti tinggal dari masing-masing ketua-ketua bidang organisasi apa yang akan kita lakukan dalam jangka waktu dekat. Yang pasti kita rencananya 17 Agustus sudah pasti ada kegiatan dari untuk KNPI. Oke, kembali lagi ketua. Sekali lagi, ketua yakin tidak akan terganggu dengan KNPI yang baru terpilih ini, ketua? Tidak pernah merasa terganggu, dan buat saya itu adalah bersaing secara positif yang dimana tujuannya untuk masyarakat Sulawesi Utara. Oke, terakhir ketua, terinformasi juga di beberapa media dan juga surat-surat juga dari masyarakat yang ada di Kepulauan bahwa Anda akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ya Pak? Iya, jadi untuk tanggal 14 Februari tahun 2024 saya akan maju dapil Nusa Utara untuk 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Laut untuk DPRD Provinsi. Yang pasti dari Partai Golkar nomor 1. Oke. Alasan Anda memilih Golkar kenapa? Apakah Anda mendapat nomor urut 1 atau memang ada alasan lain? Kalau saya Partai Golkar adalah sejak kecil saya itu memang menyukai Partai Golkar, karena di mana Partai Golkar itu tidak bergantung pada ketua umum. Jadi kekuatan Partai Golkar itu ada di akar rumput. Jadi siapapun nanti ketua umumnya itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap Partai Golkar, karena Golkar selalu membuka, memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk saya sebagai kader muda untuk memimpin Partai Golkar.